Semuanya, perkenalkan namaku Nisa Unafiatil Umah, mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai program Indonesia Pintar atau yang lebih dikenal dengan nama PIP. Nah, kira-kira siapa nih teman-teman di sini yang menjadi salah satu penerima PIP? Nah, jadi PIP itu merupakan bantuan dana dari pemerintah yang sangat membantu ya bagi jutaan pelajar di tanah air ini. Nah, untuk mengetahui info selanjutnya mengenai PIP, jangan lupa simak video ini sampai akhir ya. Program Indonesia Pintar itu apa sih? Program Indonesia Pintar atau PIP itu merupakan program bantuan pendidikan yang diberikan oleh Kemendikbudristek, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta Kemenak atau Kementerian Agama untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga yang kurang mampu. Nah, PIP ini itu bantuannya tidak diberikan dalam bentuk barang ya teman-teman, melainkan berupa uang tunai yang ditransfer ke rekening siswa. Tujuannya itu agar anak-anak atau siswa dari keluarga prasejahtera itu bisa melanjutkan pendidikan tanpa harus terbebani oleh biaya sekolah. Nah, lalu PIP itu juga merupakan bagian dari kebijakan besar pemerintah yang namanya itu Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Nah, lalu apa sih tujuan dari PIP ini? Jadi secara garis besar, yang pertama tujuan dari PIP itu adalah untuk mencegah siswa putus sekolah, di mana banyak siswa itu berhenti sekolah karena masalah biaya. Nah, karena itu PIP hadir untuk meringankan hal tersebut, meringankan beban siswa agar tidak banyak yang berhenti sekolah karena masalah biaya. Lalu yang kedua itu untuk membantu siswa mendapatkan layanan pendidikan yang layak, baik untuk sekolah formal, non-formal, maupun pendidikan kesetaraan. Kemudian yang ketiga yaitu mendukung wajib belajar 12 tahun, di mana dengan adanya PIP itu memastikan siswa dapat tetap bersekolah dari SD sampai dengan SMA. Lalu yang keempat yaitu mengurangi kesenjangan pendidikan, di mana tujuan dari PIP ini agar anak-anak dari keluarga yang kurang mampu itu tetap punya kesempatan yang sama untuk menempuh pendidikan. Nah, lalu siapa sih yang berhak untuk mendapatkan PIP ini? Karena tidak semua siswa itu otomatis bisa menerima bantuan PIP ya, teman-teman. Jadi program ini itu menargetkan siswa yang memenuhi salah satu dari berbagai kategori. Yang pertama, dia itu merupakan pemegang Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Jadi kalau siswa itu punya KIP, punya Kartu Indonesia Pintar, maka siswa itu otomatis terdaftar sebagai calon penerima PIP. Nah, yang kedua yaitu siswa yang menerima PIP itu merupakan siswa dari keluarga kurang mampu, di mana biasanya itu siswa kurang mampu ini ditandai dengan nama siswa itu terdaftar di DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Kemudian siswa itu juga merupakan keluarga siswa itu merupakan pemegang Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS. Terus siswa itu juga ciri-cirinya siswa yang dianggap dari keluarga kurang mampu yaitu keluarga siswa itu memiliki kondisi rentan secara ekonomi. Jadi secara ekonomi itu emang dinilai tidak mampu lah, seperti itu teman-teman. Lalu siswa lainnya yang termasuk dalam kategori penerima PIP yaitu jika siswa itu merupakan anak yatim, piatu, yatim piatu, atau jika siswa itu tinggal di panti sosial, teman-teman. Nah, mereka ini juga berhak ya mendapatkan PIP. Lalu kategori keempat yaitu siswa yang memiliki kondisi khusus. Kondisi khususnya itu maksudnya itu jika siswa itu merupakan korban dari bencana, entah itu bencana alam atau bencana lainnya ya, dia itu korban dari bencana. Atau jika siswa itu tinggal di daerah konflik, teman-teman. Lalu selanjutnya yaitu siswa yang berasal dari keluarga yang kehilangan pekerjaan. Nah, dia juga berhak untuk
menerima PIP. Kemudian siswa yang merupakan penyandang disabilitas itu juga berhak menerima PIP, teman-teman. Lalu yang terakhir, yang berhak mendapatkan PIP itu merupakan calon penerima yang berasal dari usulan sekolah atau SK nominasi, di mana sekolah itu bisa mengusulkan siswa yang dianggap layak walaupun tidak memiliki KIP, teman-teman. Jadi kalau misalkan nih teman-teman ada di kondisi itu, sekiranya keluarganya tidak mampu atau bagaimana, dan sekolah itu menilai bahwa teman-teman itu layak, maka sekolah itu bisa mengusulkan teman-teman sebagai penerima PIP, seperti itu. Lalu berapa sih jumlah dana yang diterima oleh masing-masing siswa yang mendapatkan PIP? Jadi ya perlu diketahui teman-teman bahwasannya besaran PIP yang diterima itu masing-masing jenjangnya itu berbeda ya teman-teman. Di tingkat SD, MI atau sederajat itu mendapatkan jumlah bantuan sebesar 450.000 per tahun, atau jika dibagi menjadi satu semester, dibagi menjadi 2 semester, yaitu setiap satu semesternya itu mendapatkan sekitar 225.000 teman-teman untuk jenjang SD, MI, dan sederajat. Kemudian untuk siswa SMP, MTS, atau sederajat itu menerima jumlah bantuan sebesar 750.000 per tahun, atau jika dibagi menjadi 2 semester, yaitu setiap semesternya itu menerima 375.000 rupiah, teman-teman. Lalu untuk siswa SMA, SMK, atau MA itu setiap tahunnya menerima bantuan sebesar 1 juta rupiah, atau jika dibagi menjadi 2 semester yaitu 500.000 rupiah per semester, teman-teman. Dan dana yang diterima oleh siswa ini, yang diterima oleh para penerima itu akan dicairkan ke rekening Bank BRI atau BNI sesuai ketentuan yang berlaku ya teman-teman. Lalu bagaimana sih cara menggunakan dana bantuan PIP ini? Jadi dana PIP ini bukan untuk kebutuhan konsumtif ya teman-teman, seperti nongkrong atau hal lainnya yang tidak berkaitan dengan pendidikan. Tapi dana PIP itu harusnya digunakan untuk membeli perlengkapan sekolah seperti buku, tas, alat tulis, seragam, juga bisa digunakan juga untuk biaya transportasi teman-teman ke sekolah. Selain itu, juga kalau teman-teman butuh biaya les tambahan nih, ini dana PIP ini juga bisa digunakan teman-teman. Lalu selain itu dapat juga digunakan untuk pendukung pendidikan lainnya selain yang sudah saya sebutkan tadi ya teman-teman. Lalu bagaimana caranya seorang siswa itu bisa mendapatkan PIP? Jadi siswa itu bisa mendapatkan PIP melalui beberapa cara yang teman-teman. Yang pertama yaitu otomatis, terutama bagi para pemegang KIP. Jadi para pemegang KIP itu jika siswa sudah memiliki KIP itu sudah otomatis menjadi penerima bantuan PIP ya teman-teman, atau jika nama teman-teman itu sudah terdaftar di Dapodik atau MI sekolah, jadi langsung terdaftar menjadi calon penerima PIP. Nah, lalu cara yang kedua yaitu melalui usulan sekolah. Seperti yang saya dibahas tadi ya teman-teman, bahwasannya siswa yang tidak punya KIP itu bisa diusulkan oleh sekolah melalui Dapodik Kemendikbud atau data MIS Kemenak, teman-teman. Biasanya syaratnya itu supaya teman-teman bisa mendapatkan PIP yaitu dengan biasanya berkas-berkas yang harus dipenuhi, yaitu pertama membawa KK dan KTP orang tua, kemudian surat tidak mampu, opsional ya teman-teman, jika diminta untuk memberikan surat tidak mampu biasanya akan diinformasikan untuk memberikan surat keterangan tidak mampu, tapi kalau tidak diminta berarti tidak. Serta alasan mengapa sih teman-teman harus mendapatkan PIP gitu, misalnya teman-teman merupakan anak yatim atau anak piatu atau lain sebagainya, jadi harus ada alasan kenapa kok teman-teman harus mendapatkan PIP seperti itu untuk mengajukan PIP tadi ya teman-teman. Kemudian yang ketiga yaitu melalui rekomendasi instansi dinas pendidikan atau kantor Kementerian Agama, terutama untuk kasus khusus atau kondisi darurat, seperti itu teman-teman.
Lalu bagaimana sih cara mengecek namaku masuk nggak ya sebagai penerima PIP? Nah, itu teman-teman bisa mengecek melalui website resmi PIP. Untuk sekolah di bawah Kemendikbud itu bisa mengakses web pip.kemendikbud.go.id. Terus kemudian untuk siswa yang berasal dari madrasah atau berada di bawah Kemenak itu bisa mengakses melalui sipintar.kemenak.go.id. Nah, lalu untuk mengecek itu juga diperlukan data teman-teman. Biasanya teman-teman itu harus memasukkan NISN atau nomor induk siswa nasional, kemudian nama ibu kandung dan tanggal lahir untuk mengetahui apakah teman-teman masuk ke dalam kategori nama teman-teman itu masuk sebagai penerima PIP atau tidak. Nah, lalu jika nama teman-teman itu terdaftar dan statusnya itu dicairkan, itu teman-teman tinggal mengikuti proses pencairan atau prosedur pencairan dana PIP teman-teman. Lalu bagaimana sih cara mencairkan dana PIP? Nah, proses pencairan PIP itu biasanya itu bisa sedikit berbeda di setiap sekolah, tapi umumnya itu biasanya sekolah itu akan memberitahu siswa bahwa SK PIP itu sudah turun. Jadi SK itu merupakan dasar bahwa siswa itu layak menerima bantuan. Kemudian siswa itu harus membawa dokumen biasanya berupa kartu pelajar atau surat keterangan sekolah, KTP orang tua, kartu keluarga atau KK, KIP jika ada, buku tabungan jika siswa itu sudah punya buku tabungan. Kemudian baru deh siswa melakukan pencairan di bank, di mana bank penyalur itu biasanya dari BNI atau BRI teman-teman. Jadi siswa harus datang sesuai jadwal dengan membawa berkas yang diminta. Nah, kemudian baru dana akan masuk ke rekening siswa. Tapi jika siswa itu belum membuat rekening, itu bank akan membuatkan rekening baru khusus PIP, teman-teman. Lalu bagaimana kalau misalkan dana PIP itu tidak cair? Nah, ini nih yang paling sering ditanyakan oleh banyak orang. Jadi ada banyak siswa yang masuk dalam daftar penerima tapi dananya itu tidak cair. Nah, itu penyebabnya itu bisa satu, karena data siswa, data teman-teman di Dapodik atau EMIS itu bermasalah. Contohnya seperti NISN-nya teman-teman tidak aktif, atau namanya beda, atau tanggal lahirnya salah, itu bisa menyebabkan tidak bisa cair, tidak bisa melakukan pencairan dana PIP teman-teman. Lalu yang kedua, KIP itu belum diaktifasi di sekolah. Jadi bagi pemegang KIP ya teman-teman itu perlu diaktifasi dulu di sekolah. Karena ya banyak siswa itu yang punya KIP tapi tidak dilaporkan ke sekolah, jadi sekolahnya itu tidak tahu teman-teman. Lalu yang ketiga, itu siswa tidak hadir saat verifikasi bank. Jadi kan bank itu kan butuh tanda tangan, verifikasi wajah, dan lain-lain. Nah, kalau misalkan teman-teman tidak hadirnya, pastinya tidak akan bisa cair teman-teman. Lalu yang keempat, SK PIP itu belum terbit di tahun tersebut. Jadi setiap tahunnya itu nggak semuanya siswa itu dapat bantuan di tahun yang sama ya teman-teman. Bisa jadi bantuannya teman-teman itu terbitnya tahun depan bukan tahun ini, seperti itu. Lalu yang kelima itu dana itu tidak cair, bisa jadi karena teman-teman pernah nih mendapatkan bantuan sejumlah uang, tapi teman-teman tidak pernah mengambil dana tersebut hingga batas waktu yang ditentukan. Nah, akhirnya itu dananya itu menjadi hangus dan teman-teman tidak bisa melakukan pencairan untuk periode selanjutnya, seperti itu. Nah, kemudian yang keenam, jika siswa itu sudah lulus pada tahun bantuan diberikan. Nah, jadi nih misalkan teman-teman lulus di tahun 2025, tapi teman-teman masih mendapatkan SK penerima bantuan PIP. Nah, itu teman-teman tidak bisa mencairkan dana tersebut karena teman-teman sudah lulus sekolah. Seperti itu, teman-teman.
Lalu bagaimana sih cara mengatasi jika dana teman-teman itu tidak cair? Jadi masalah-masalah yang sudah saya sebutkan tadi itu bisa diatasi dengan cara teman-teman itu harus memastikan NISN itu benar dan aktif. Kemudian teman-teman juga bisa meminta sekolah untuk mengupdate data Dapodik atau data emisnya. Lalu teman-teman juga bisa melapor nih ke operator sekolah jika ada data teman-teman yang salah atau nama teman-teman itu tidak muncul di situs PIP atau jika KIP teman-teman itu belum diinput. Selain itu, teman-teman juga harus mengikuti jadwal pencairan dari sekolah atau bank. Nah, lalu jika SK PIP teman-teman belum keluar, itu teman-teman bisa menunggu periode pencairan selanjutnya. Jadi tidak harus tahun ini, tidak harus periode ini ya teman-teman, mungkin bisa di periode depan seperti itu. Tapi ya sebenarnya itu banyak masalah PIP itu sebenarnya selesai itu jika dengan cara memperbarui data siswa. Jadi teman-teman harus konsultasi dengan pihak sekolah ya teman-teman yang bertanggung jawab terhadap pencairan bantuan dana PIP teman-teman ini. Lalu kapan sih PIP cair? Nah, waktu pencairan PIP itu bisa beda-beda ya teman-teman di tiap sekolah. Tapi biasanya itu PIP cair 1-3 kali dalam setahun atau mengikuti jadwal SK yang turun dari pusat. Jadi sekolah atau operator itu biasanya akan mengumumkan jika SK sudah turun. Kalau belum turun, ya ditunggu dulu ya teman-teman. Nah, jadi itu tadi pembahasan mengenai program Indonesia Pintar atau PIP. Semoga video ini bisa membantu siapapun yang ingin mengetahui mengenai PIP, cara PIP bekerja. Karena PIP itu merupakan hak siswa yang memenuhi syarat, jadi pastikan teman-teman itu dapat memanfaatkan informasi ini sebaik mungkin. Nah, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini.